Kita semua tahu ya, dunia olahraga itu gemerlap banget. Tapi, pernah kepikiran nggak, di baliknya, itu ada masalah gede yang sering kita lupain? Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana sebuah proyek asli Indonesia coba membereskan masalah itu pakai teknologi. Dan ini, dengerin baik-baik, bukan cuma soal token, tapi tentang membangun sebuah ekosistem yang sama sekali baru. Coba deh, sekarang lihat jersey tim kesayangan kamu. Yakin 100% itu asli? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi di baliknya ada masalah global senilai miliaran dolar yang mungkin aja kita nggak sadar. Dengerin deh pengakuan ini. Langsung dari salah satu pendiri DRX, Kashisto Pandasani. Dia sendiri aja ngaku kesulitan ngebedain mana yang asli, mana yang palsu. Nah lu, kalau ahlinya aja bingung, gimana kita? Ini bukti nyata betapa canggih dan seriusnya industri barang palsu sekarang ini. Jadi, kita ini nggak lagi ngomongin kerugian kecil-kecilan. Ini tuh penipuan skala raksasa, nilainya miliaran dolar. Duit yang seharusnya bisa dipakai buat dukung klub favorit kita, malah masuk ke kantong orang lain. Dan kita, para fans, seringkali jadi korban tanpa kita sadari. Coba bayangin deh, ribuan fans di stadion ini. Kira-kira berapa banyak dari mereka yang pakai jersey palsu? Tiap satu jersey palsu, itu artinya pendapatan yang hilang buat klub. Uang yang harusnya bisa buat beli pemain bintang atau perbaiki fasilitas, malah lari ke kantong para pemalsu. Terus gimana caranya ngelawan masalah segede ini? Nah, DRX punya jawabannya. Dan ini bukan cuma solusi tambal sulam, mereka ngebangun solusi 3 langkah yang dirancang buat memberantas masalah ini sampai ke akar-akarnya. Nah, ini dia 3 pilar utama dari solusi DRX. Jersey yang dibikin cerdas, pusat digitalnya, dan mesin penggerak ekosistemnya. Semuanya berawal dari produk fisik yang bisa kita pegang, terus nyambung ke dunia digital, dan bahan bakarnya itu sebuah token. Oke, mari kita bedah satu persatu. Inilah jantung teknologinya, sebuah chip NFC super kecil yang ditanam di setiap jersey. Jadi, pas kamu scan pakai HP, ini bukan cuma ngebuka link biasa. Kamu itu lagi ngebuktiin kalau jersey di tanganmu itu satu-satunya di dunia dengan identitas digital yang mustahil, sekali lagi mustahil dipalsukan. Nah, jersey cerdas tadi itu bakal nyambung ke aplikasi super yang namanya Sportnet. Di sini kamu nggak cuma verifikasi keaslian, tapi juga bisa klaim jersey itu jadi aset digital kamu. Aplikasi ini jadi semacam pintu gerbang ke berita terbaru, game-game seru berhadiah, dan tentu aja komunitas fans lainnya. Semuanya ada di satu tempat, praktis banget. Terus apa sih yang jadi bensin buat ngejalanin ini semua? Jawabannya adalah token DRX. Coba lihat alokasinya. Ini dirancang dengan sangat hati-hati. Tujuannya buat mastiin pertumbuhan jangka panjang, pengembangan yang berkelanjutan, dan yang paling penting, stabilitas buat komunitasnya. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Token ini bukan cuma buat spekulasi. Ini adalah kunci. Kunci buat ngebuka akses ke merchandise langka, tiket acara eksklusif, atau hadiah spesial lain di aplikasi Sportnet. Jadi, tokennya punya nilai dan fungsi yang nyata buat para fans. Oke, teknologinya kedengaran canggih banget. Tapi, apa ini semua cuma teori di atas kertas? Jawabannya, sama sekali bukan. DRX udah ngebuktiin konsep ini di dunia nyata, dan lokasinya ada di rumah kita sendiri, di Indonesia. Hasilnya, wah, bener-bener mengesankan. Coba deh lihat angka ini, 40%. Itulah pangsa pasar yang berhasil dikuasai DRX di Liga Sepak Bola Kasta tertinggi Indonesia. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah bukti nyata kalau klub-klub besar di sini tuh percaya dan melihat nilai lebih dari solusi yang mereka tawarkan. Dan ini bukan klaim sembarangan. Lihat aja daftarnya, ada klub-klub besar kayak PSM Makassar dan PSIS Semarang yang udah jadi mitra resmi mereka. Kepercayaan dari nama-nama besar ini jadi fondasi yang kuat banget buat DRX melangkah ke level selanjutnya. Kutipan dari pendirinya ini benar-benar nunjukin apa sih jiwa di balik DRX. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kebanggaan. Soal membuktikan kalau produk merah putih ini bisa bersaing dan bahkan jadi pemimpin di panggung dunia. Setelah sukses besar di kandang sendiri, DRX jelas nggak mau berhenti sampai di situ. Mereka sekarang menatap panggung dunia dengan rencana yang super ambisius, mentransformasi total pengalaman para penggemar olahraga di level global. Coba kita lihat evolusinya. Kalau hari ini fokusnya masih di autentikasi dan berita olahraga di Indonesia, lihat ke depannya. Mereka mau jadi pusat social fi global, gabungan antara media sosial dan keuangan, lengkap dengan sistem pembayaran sendiri, sampai nanti ada teknologi AI yang bisa kita pakai. Ini lompatan yang luar biasa besar. Dan ini semua bukan cuma wacana, mereka punya peta jalan yang jelas. Beberapa tahun ke depan, kita bakal lihat peluncuran platform social fi, sistem pembayaran, sampai ekspansi global.
Bahkan nih, katanya pembicaraan dengan beberapa klub di Inggris udah dimulai. Keren banget. Dan inilah visi puncaknya yang rasanya kayak di film fiksi ilmiah. Bayangin, pakaian yang kamu pakai itu bukan cuma otentik, tapi juga bisa jadi pelatih pribadi kamu. Dia bisa mantau detak jantung, ngasih saran latihan, semuanya ditenagai AI. Ini benar-benar masa depan. Jadi, setelah melihat ini semua, jadi jelas banget kan kalau DRX ini bukan sekedar proyek token biasa yang ikut-ikutan tren. Ini adalah sebuah upaya serius untuk membangun solusi nyata bagi masalah yang sangat nyata di dunia olahraga. Semuanya bisa kita rangkum dengan simple. Masalahnya, barang palsu yang merajalela. Solusinya, ekosistem digital canggih. Fitur andalannya, jaminan keaslian mutlak. Dan bahan bakarnya, token yang beneran punya fungsi, jelas dan lugas. Tapi tunggu dulu, ternyata ada sisi lain dari proyek ini yang nggak kalah penting, yaitu dampak sosialnya. Lewat DRX Heroes Fund, mereka nggak cuma cari untung, tapi juga kasih kembali ke komunitas, ngebantu para atlet veteran, dan mendukung bibit-bibit muda berbakat. Jadi pada akhirnya, inilah yang coba dibangun oleh DRX. Sebuah lingkaran positif, di mana klub jadi terlindungi, para fans jadi lebih terlibat, dan para atlet, baik yang sudah pensiun maupun yang masih berjuang, bisa mendapat dukungan. Oke, saya akan tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah model hibrida seperti ini, yang menyatukan produk fisik dengan dunia digital yang canggih, adalah masa depan dari cara kita berinteraksi sebagai seorang penggemar? Bisa jadi kita sekarang ini lagi melihat cetak birunya. Waktu yang akan menjawabnya.